Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan akan membuka presentasi dari kelompok kami. Judul jurnalnya adalah Penerapan Cloud Computing SAS dalam Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Anak di Sekolah Taman Kanak-Kanak Berbasis Cloud. Jurnal ini diambil dari jurnal Lontar Komputer pada tahun 2017 Fakultas Teknik Universitas Udayana. Untuk topik dari jurnal ini adalah tentang perwujudan kemajuan pendidikan dengan suatu alat, yaitu Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Anak di Sekolah Taman Kanak-Kanak Berbasis Cloud, yang merupakan sebuah layanan Software as a Service (SAS) berbasis web. Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan teknologi cloud, yang nantinya akan memberikan fasilitas untuk melakukan pengelolaan berbagai data akademik, seperti data siswa, data nilai, dan lain sebagainya. Layanan sistem informasi akademik berbasis cloud ini dapat diandalkan untuk beroperasi secara online tanpa memerlukan server dan instalasi untuk setiap sistem yang ada di sekolah. Penggunaan teknologi cloud dalam pembuatan aplikasi ini sudah dapat mempermudah proses manajemen data akademik dan data sekolah yang umumnya dilakukan secara konvensional. Permasalahan dalam jurnal ini adalah tidak ada sebuah sarana untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh orang tua atau wali murid sebagai bahan pertimbangan untuk mendidik anak di rumah dari pihak sekolah mengenai seluruh kegiatan siswa di sekolah. Sementara kegiatan monitoring siswa hanya sebatas di lingkungan sekolah. Solusi pertama yaitu monitoring dapat dilakukan secara langsung oleh orang tua melalui sistem informasi akademik yang terdapat informasi mengenai berjalannya pengajaran terhadap siswa. Dengan dibekalinya sistem ini oleh SAS atau Software as a Service membuat orang tua lebih mudah dalam aksesnya dan bisa diakses dimanapun kapan. Dalam hal ini, solusi ini diangkat dari permasalahan yang ada di jurnal yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Anak di Sekolah Taman Kanak-Kanak Berbasis Cloud. Untuk penemuan solusi ini didapat pada halaman 113 yang berbunyi bahwasanya kegiatan monitoring siswa atau permasalahan yang diangkat yaitu kegiatan monitoring siswa di sekolah masih kurang menjangkau orang tua atau wali murid dikarenakan masih terbatas pada pihak sekolah. Setiap kegiatan siswa di sekolah perlu diinformasikan kepada orang tua atau wali murid sebagai bahan pertimbangan untuk mendidik anak di rumah. Informasi yang diperlukan orang tua atau wali murid membutuhkan suatu sarana untuk mengakomodasi penyampaian informasi secara mudah dan cepat. Dalam hal ini dikarenakan keterbatasan orang tua dalam memonitoring siswa, maka dibuatkanlah sistem informasi seperti ini sebagai solusi yang diangkat dalam permasalahan kegiatan monitoring siswa yang masih terbatas. Lanjut pada solusi kedua, yaitu sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan teknologi cloud yang dapat mengelola berbagai macam fasilitas sistem informasi sehingga operator sistem maupun orang tua bisa dipermudah dalam memantau sistem. Dalam hal ini, cloud ini atau sesuatu teknologi yang sangat fleksibel, bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan dimana, dan dengan menggunakan perangkat yang bermacam-macam seperti itu. Dan dijelaskan bahwasanya sistem informasi akademik pada umumnya memerlukan server dan instalasi untuk setiap sistem yang ada di sekolah. Teknologi sistem informasi yang berbasis cloud merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data serta aplikasi pengguna, sehingga dalam pengelolaan itu maka lebih terminimalisir oleh kejadian-kejadian error dan dapat mempermudah antara orang tua maupun siswa dalam mengontrol data siswanya atau mengontrol sistem yang terdapat di sekolah tersebut. Maaf tidak sebenarnya apa itu orang tua saja, siswa tidak bisa mengontrol seperti itu. Lalu lanjut ke solusi ketiga, yaitu untuk mengantisipasi penyediaan layanan server yang membutuhkan maka bisa menggunakan layanan cloud yang biasanya tergolong murah dan dengan menggunakan SAS atau Software as a Service dapat membuat pelayanan komunikasinya lebih aman dan juga lebih murah, juga lebih fleksibel. Dalam hal ini bahwasanya SAS atau Sistem as a Service ini sangat memudahkan si sekolah atau penyedia layanan dalam membentuk sistemnya, dikarenakan
cloud computing itu sangatlah murah dalam pengelolaannya. Selain itu juga implementasinya juga sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar seperti itu. Pada jurnal penelitian sebelumnya, di mana jurnal yang saya ambil adalah Jurnal Nasional Teknik Elektronika dan Teknologi Informasi, volume 3 nomor 1 tahun 2014 dengan judul Model Implementasi Centralized Authentication Service pada Sistem Software as a Service oleh Muhammad Arfan. Dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan cloud computing sebagai solusi komputasi yang terus berkembang pesat hingga saat ini. Namun di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan dampak-dampak berupa masalah lain. Masalah utama adalah keamanan data. Keamanan menjadi ancaman dalam autentifikasi pada layanan cloud computing. Perbedaan model autentikasi pada setiap aplikasi yang telah masuk ke dalam sistem cloud menjadi ancaman tersendiri bagi penyedia dan pengguna layanan cloud. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka diperlukan sebuah sistem autentikasi terpusat pada aplikasi cloud dengan menggunakan protokol single sign-on. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal penelitian sebelumnya oleh Muhammad Arfan. Kekurangannya ada 4, yaitu pertama, jika jaminan ketersediaan server tidak mencapai, maka layanan autentikasi akan gagal dalam memberikan akses pada kredensial user. Masih berupa pemodelan sistem yang belum diterapkan pada studi kasus di dunia nyata. Yang ketiga, pengambilan kesimpulan tidak melibatkan uji pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, perlu menyediakan sistem backup dan mitigasi yang baik untuk melindungi dari serangan pada server dan peristiwa yang tidak terduga. Namun, kelebihannya ada beberapa juga, yaitu penerapan sistem autentikasi single sign-on pada layanan cloud yang sudah sangat efektif, penggunaan teknik virtualisasi dalam penerapan model autentikasi yang dapat memudahkan pengelolaan layanan cloud dalam optimasi pemanfaatan server pada sistem cloud. Dan yang terakhir, kesiapan jaringan dan mesin server menjadi keuntungan tersendiri dalam pengelolaan jaringan cloud. Dan penyempurnaan pada jurnal yang saat ini yaitu sistem informasi monitoring perkembangan anak di sekolah taman kanak-kanak berbasis cloud. Jurnal yang saat ini dipresentasikan sudah diimplementasikan terhadap studi kasus dan sudah diuji dengan melibatkan melalui kuesioner dengan penilaian menggunakan skala Likert, yang mana itu menutupi kekurangan poin ketiga dan kedua. Kelebihan dan kekurangan pada sistem dari jurnal penelitian sebelumnya yang berjudul Sistem Informasi Sekolah Berbasis SMS. Yang pertama, ada kelebihan pada sistem. Kelebihan dari sistem pada jurnal ini, yang pertama, format SMS sudah dapat dibatasi tiap blok SMS-nya menggunakan hashtag sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, pesan balasan dari SMS diterima dengan cepat apabila tidak ada gangguan jaringan provider SMS. Selanjutnya, sudah dilengkapi fasilitas cari data. Kemudian kekurangan pada sistem. Terdapat pula kekurangan pada sistem. Yang pertama, telepon atau modem yang digunakan untuk koneksi dengan sistem belum bersifat dinamis atau belum dapat diganti-ganti modem atau telepon untuk servernya. Yang kedua, belum adanya fasilitas cetak laporan sebagai bentuk pelaporan berkala kepada pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, data siswa belum dikelompokkan per kelas dan belum dapat diupdate tiap tahun sehingga memudahkan dalam pengiriman SMS kegiatan sesuai dengan kelasnya, karena tidak semua kegiatan diperuntukkan bagi semua siswa. Kemudian yang terakhir, fasilitas pencarian hanya menggunakan satu parameter. Jurnal penelitian sebelumnya dari Arisa Novianti pada Jurnal Senati volume 2009 nomor Senati 2009 dengan judul Sistem Informasi Sekolah Berbasis SMS, yang mana di dalam jurnal membahas
yang mana dalam jurnal ini membahas tentang cara kerja sistem informasi berbasis tersebut dengan menggunakan UML. Banyak fungsi dan informasi yang didapat oleh orang tua siswa, seperti informasi absensi, kegiatan sekolah, data jadwal ataupun tugas sekolah dan hal lainnya agar lebih mudah melalui SMS. Sehingga orang tua siswa tidak perlu repot datang untuk sekolah. Di dalam jurnal penelitian ini terdapat dua diagram. Yang pertama, use case diagram. Di mana pada sistem informasi untuk sekolah dasar ini, use case diagram menggambarkan aktor pengguna, yaitu orang tua berinteraksi dengan sistem untuk melakukan permintaan berupa proses akses atau ubah data telepon, mengakses data absensi dan data kegiatan. Sedangkan user TU dapat mengolah data siswa, data kegiatan, data absensi, dan menghapus data SMS. Untuk user admin dapat mengolah data berupa data user, data kegiatan, data absensi, serta data siswa, dan menghapus data SMS. Pada gambar keempat yaitu kelas diagram, di mana kelas diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada pada dalam suatu sistem perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Pada UML, diagram suatu sistem sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Karena kelas diagram memberikan deskripsi kelompok, objek dengan properti, metode, dan relasi. Dalam sistem ini terdiri dari dua pengelompokan kelas diagram yang tiap kelompoknya mempunyai kelas kontrol masing-masing yang merelasikan antara tampilan sistem dengan entitas objek. Gambar keempat ini menunjukkan relasi antara kelas yang berhubungan, yaitu kelas tampilan atau boundary, berelasi dengan kelas objek yang dihubungkan dengan sebuah kelas kontrol. Gambaran umum dari sistem informasi monitoring perkembangan anak di sekolah taman kanak-kanak berbasis cloud yang dibuat dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan gambaran umum dari sistem informasi monitoring perkembangan anak di sekolah taman kanak-kanak berbasis cloud. Sistem informasi ini menggunakan teknologi Software as a Service atau SaaS dan dapat diakses melalui web browser. Software as a Service SaaS merupakan perangkat lunak berbentuk layanan yang dikembangkan dan dikelola oleh service provider untuk digunakan end user melalui internet. Jadi, service provider atau software admin dapat memantau pertumbuhan data dan memberikan approve kepada sekolah yang mendaftar. Masing-masing sekolah yang sudah terdaftar dikelola oleh admin setiap sekolah. Admin sekolah dapat mengelola data siswa, pegawai, wali kelas, materi pembelajaran, berita sekolah, dan lain sebagainya. Wali kelas dapat menambahkan laporan perkembangan siswa setiap minggu beserta laporan hasil belajar setiap semester. Laporan perkembangan dan laporan hasil belajar siswa dapat dilihat oleh orang tua siswa melalui email maupun melalui sistem informasi. Berikut ini adalah contoh dari tampilan awal aplikasi. Bisa dilihat di sini ada halaman fanpage yang menunjukkan welcome to siswa dan daftar sekolahnya. Kemudian di sini ada tampilan support admin yaitu mengatur manajemen data sekolah-sekolah yang terdaftar. Di sini ada tampilan dashboard support adminnya. Bisa dilihat ada nama sekolahnya, jumlah siswa, pengajar, jumlah kegiatan kelas siswa dan lainnya. Terus di sini ada tampilan grafik perkembangan siswa. Grafik ini bisa dipilih dari per semester dan bulan apa, kemudian datanya yang sudah dikumpulkan akan ditampilkan
penilaiannya terbagi dari penilaian motorik, kognitif, bahasa, serta emosional. Terus di sini ada tampilan wali kelas. Yang terakhir ada tampilan halaman rapot siswa. Ini tampil ketika rapotnya nanti akan dicetak. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi monitoring perkembangan anak di sekolah taman anak-anak berbasis cloud ini merupakan sebuah layanan software as a service yang berbasis website. Ini juga dapat memudahkan pengguna untuk mengakses data akademik dan data sekolah di mana saja. Dari diagram yang telah dilampirkan, kita mengetahui bahwa lebih dari 50% pengguna memilih setuju dan 41% memilih sangat setuju dengan pernyataan yang telah dibuat. Ini membuktikan bahwa sistem ini memang benar-benar sangat berguna dan sangat membantu di perkembangan anak di sekolah taman anak-anak. Sistem informasi ini karena berbasis cloud juga dapat melakukan monitoring terhadap anak melalui weekly report atau laporan mingguan, juga dapat melakukan laporan hasil belajar pada akhir semester. Pada laporan mingguan tersebut bakal terdapat data laporan yang dimiliki setiap sekolah, misalnya seperti kategori motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, dan skor di setiap kategori. Skor tersebut juga akan ditampilkan dalam bentuk grafik yang tujuannya untuk memudahkan orang tua melihat perkembangan anak di setiap minggunya. Baik, sekian pemaparan dari kami tentang penjelasan sistem informasi monitoring perkembangan anak di sekolah taman anak-anak berbasis cloud. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.